Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar? Terdengar. Selamat pagi Pak Dino. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini kita akan bahas tentang HR Management atau Human Resources Management ya. Jadi ini kamu kuliah Business Hospitality dari pertama studi kelayakan sampai semua manajemen. Udah lulus mata kuliah ini kamu udah bisa jadi GM tuh di mana? Di Pagar Alam ya, atau di mana? Di Lahat kali ya. Jadi kamu sudah mengetahui semua aspek manajemen dari hotel ya. Sekarang HR, besok selanjutnya engineering, revenue management, dan terakhirnya mungkin kita bikin workshop ya. Oke, kita mulai aja. Nanti Boy tolong yang telat di ini ya, Boy. Baik, Pak. Sama absensi jangan lupa ya. Atau dipoto dulu deh Boy sebelum ini. Sama nanti di-share fotonya ya Boy. Saya ini terus option. Towel art di mana tuh? Mike. Towel art di mana? Mega. Mike. Iya Pak, di UPH kemarin Pak, Universitas Pelita Harapan. Ikut lomba. Selamat pagi Pak Dino. Oke, kita udah selesai itu apa? Baik, udah dipoto ya? Udah, Pak. Oke, kita masuk ke materinya. Udah tampil ya? PowerPoint-nya udah tampil ya? Sudah Pak. Pak. Oke, hari ini kita akan bahas tentang human resources ya. Ada yang tahu apa sih human resources kalau di hotel atau di restoran atau di industri apapun? Kerjanya HR manager ngapain aja? Ada yang tahu nggak? Belum kita mulai. Ada yang mau share? Merekrut karyawan. Oke, habis rekrut apain lagi karyawannya? Kasih training. Oke, training terus apa lagi? Kalau misalnya tidak disiplin, diapain? HRD ngasih apa? Memberi peringatan. Memberikan sanksi. Kalau prestasinya bagus, diapain? Misalnya ada staff bagus, diapain sama HRD? Diberi reward. Apresiasi. Promosi ya. Promosi. Itu kurang lebih kerjanya HR ya. Jadi HR itu kita cerita prospeknya di hotel aja ya, biar lebih spesifik. Jadi nanti HR biasanya kalau hotel besar, di bawahnya ada training manager ya. Training manager kerjanya ngapain aja sih? Ada yang tahu? Training manager kerjanya ngapain? Training karyawan, Pak. Apa? Training manager apa judulnya aja? Training manager kerjanya ngapain aja ya? Ada yang tahu? Training karyawan. Training karyawan. Terus kalau anak training, anak kampus yang job training, di trainingnya sama siapa? Sama training manager. Training manager juga ya. Jadi training manager itu semua staff di hire dan dibantu di training sama dia untuk development-nya. Terus juga jika ada sesuatu kekurangan ya, misalnya ada guest complaint, anak FO-nya bahasa Inggrisnya kurang aktif. Nah, itu juga input nanti buat si training manager sama HR manager untuk melakukan perbaikan. Salah satunya dengan dilakukan training ya. Jadi kamu udah tahu fungsinya HR manager sama training manager ya, bedanya apa ya. Oke, saya minta Mac bacain Mac. Baik Pak. HR Management. Scan and art regulates the relationship and role of the workforce efficiently and effectively so as to achieve the common goals of the company, employees, and society. Oke, jadi pertama kita misalnya saya gitu ya, tahun depan saya mau bikin budget, ada kenaikan okupansi segini. Nah, dari sales nanti disuruh bikin rencana untuk jualan. Nah, dari HRD juga nanti di-prepare. Nah, untuk ngejar itu dari sisi HR apa nih harus dibantu. Misalnya dia melihat
beberapa event, misalnya wedding gitu ya, kekurangan pegawai gitu, maka dia akan mempropose mungkin nanti kalau ada event-event kita meng-hire daily worker atau trainee dan sebagainya. Nah, itu bagian juga dari kerja HR. Jadi HR itu seperti disampaikan tadi bahwa hubungan bagaimana supaya lingkungan kerja itu menjadi efisien dan efektif. Kadang terjadi gesekan-gesekan ya. Jadi kamu nanti kalau masuk ke industri, ke hotel, nggak semuanya orang sama kayak kita. Jadi kita akan mengalami suatu perbedaan kultur, perbedaan budaya, perbedaan sikap, kebiasaan. Sehingga akan terjadi yang namanya komunikasi sosial. Nah, gimana caranya kita bisa memanage ya. Nanti kamu ngalamin mungkin dalam satu shift ada orang yang selfish ya, egois, pengennya shiftnya pagi terus gitu kan. Nah, di situ kamu sebagai leader juga mempunyai fungsi HR role ya. Jadi ada fungsi HR itu nggak di HRD aja, tapi di semua manajer, supervisor juga harus mempunyai fungsi HRD. Nah, kalau kamu jadi supervisor, fungsi HRD-nya ngapain menurut kamu? Kamu punya anak buah waiter atau punya anak buah front office ya. Kamu jadi front office supervisor. Kira-kira fungsi HR-nya yang melekat di seorang HR supervisor apa? Melakukan pengawasan. Apa, Sari? Melakukan pengawasan. Terus misalnya staf kita itu apa pentingnya nggak benar, kita kasih training lagi. Oke. Kita Kalau ada yang sering telat ya apain sama kamu? Bisa staf kamu sering telat. Hah? Diapain? Kamu punya anak buah nih jadi supervisor, anaknya telat terus itu, jadi mengganggu operation yang lain, jadi temannya yang harusnya udah pulang nungguin karena si teman kamunya belum datang. Apa yang kamu sebagai HR supervisor, apa yang akan kamu lakukan terhadap anak tersebut? Peringatan, Pak. Peringatan berapa kali? 3 Peringatannya berapa kali? 3 kali. 3 kali, kali. Pak. 3 kali itu verbal atau written? Verbal atau tertulis atau cuman omongan? Pertama diomongin dulu, kedua dikasih peringatan, ketiga baru, Pak. Oke, ya betul. Jadi kamu nanti ingatin dulu, kalau melakukan lagi, kamu tegur, dan kamu kirim ke HRD ya kalau levelnya, atau kamu kirim ke departemen head-nya kamu. Biar departemen head yang melakukan tugas untuk melakukan reprimand dan sebagainya ya. Jadi reprimand itu, peringatan itu ada berapa macam? Ada peringatan. Tertulis dan tidak tertulis, Sir. Oke, itu tertulis dan tidak tertulis dari sifatnya. Tapi jenisnya itu reprimand ada berapa jenis? Tadi sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Tapi jenisnya berapa jenis level peringatan reprimand? Jadi reprimand itu ada 3 ya. Jadi level 1 itu baru sebatas biasanya antara direct supervisor-nya gitu ya. Kamu langsung sama anak buah bilang oke, ini peringatan pertama ya kalau kamu melakukan lagi. Peringatan keduanya tadi kan tertulis ya. Nah, peringatan ketiga biasanya kita udah final tuh, dikasih waktu misalnya 6 bulan. Kalau 6 bulan masih melakukan hal yang sama atau pelanggaran lain akan dikeluarkan. Nah, waktu kamu melakukan reprimand itu, kamu harus merujuk ke mana? Dasarnya apa? Ada yang tahu nggak dasar kamu bikin reprimand 1 gitu? Kan kamu harus ada pasal. Iya, betul. Jadi kita harus ke peraturan perusahaan atau rule of house rule ya. Jadi peraturan perusahaan ya. Jadi nanti ada di house rule misalnya pasalnya kamu sering telat, di situ ada pasal misalnya pasal 3 gitu ya. Jadi kamu tulis bahwa hari ini ditegur si A karena melakukan terlambat berapa menit, sudah kedua kali diperingati, buktinya apa? Misalnya bukti absensinya, terus berita acaranya. Nah, ketiganya waktu kamu mau reprimand 3 itu nanti HRD bagiannya. Nah, itu harus ada dasarnya, disebut pasalnya, pelanggaran nomor berapa gitu ya. Karena itu buat dasarnya nanti kalau terjadi dispute ya. Ada yang tahu nggak apa artinya dispute?
Dispute istilahnya apa coba? Itu nggak? Pakai kamu coba dispute artinya apa? Apa searching di itu apa sih? Di handphone kamu. Dispute artinya apa dispute? Diskusikan, Pak. Apa? Sorry. Dispute apa? Diskusikan. Apa nggak kedengaran? Sorry. Dispute apa? Diskusikan, Pak. Diskusikan. Nah, sebenarnya dispute itu gini, kalau terjadi perselisihan, nanti jangan sampai terjadi perselisihan, kamu sebagai HRD, kalau ada perselisihan, kamu harus punya bukti supporting dokumen yang kuat. Jadi kalau misalnya nanti ya kamu jadi HRD manager nih, biasanya perempuan itu karir path-nya kalau udah married, pasti pengen back office, dia lari ke HRD ya. Waktu kamu jadi HRD itu, waktu kamu membuat keputusan harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Undang-undang pertama. Dasarnya peraturan perusahaan gitu ya. Tapi kalau hukum itu, tingkatannya hukum yang paling tinggi itu hukum di negara gitu ya. Misalnya ada house rule, peraturan perusahaannya berbunyi dilarang, misalnya dilarang telat gitu ya, misalnya cerita. Tapi di peraturan negara, misalnya di Undang-Undang Kepmenaker, dikasih toleransi misal 15 menit. Undang-undang mana yang kamu akan pakai? Peraturan mana yang akan kamu pakai? Kalau ada dua bunyi yang berbeda, apa yang kamu akan ambil kalau sebagai HRD? Ada dua peraturan itu. Yang mana yang kamu akan gunakan untuk melakukan keputusan pemecatan atau keputusan peringatan? Undang-undang yang mana yang kamu pakai? Yang tahu nggak? Tahu nggak? Jadi nanti kalau kamu jadi HRD manager, undang-undang yang dipakai adalah undang-undang yang paling tinggi ya, itu undang-undang negara gitu ya. Jadi kalau ada peraturan bupati, di atasnya ada peraturan menteri, pakai menteri yang dipakai. Di atas menteri ada kepres yang dipakai gitu ya. Jadi kalau ada persamaan masalah, terus ada beberapa peraturan, kamu ambil peraturan yang tertingginya ya. Oke, saya minta siapa nih? Dep, baca Dep. Operational function in human resource management. 1. Recruitment function. Function. Compensation function. Integration function. Maintenance function. Maintenance function-nya. Jadi ya, ini adalah 5 fungsi dari HR ya. Jadi kalau kamu jadi HRD, yang pertama kan tadi rekrutmen ya. Kalau hotel baru buka, nanti tuh hotel apa yang di belakang kampus kamu tuh, ada hotel itunya, coaching hotelnya. Nanti ada rekrutmen gitu ya. Terus yang kedua, kamu harus mengembangkan karyawannya, di training, dikasih karir path-nya, terus dikasih gaji. Nanti waktu kita ada kontrak kan kamu dikasih tahu bahwa kamu masuk sebagai front office dengan gaji misalnya UMK-nya 3,4 jadi 3,5 misalnya. Gaji akan direview 1 tahun kemudian, jika penilaiannya baik maka akan terjadi prestasi dan sebagainya. Terus ada integration dan maintenance. Maintenance ini kayak kamu si karyawan kalau bisa kita bisa long term ya, jadi jangan turnover-nya tinggi gitu. Turnover tahu nggak apa artinya? Turnover apa artinya? Ada yang tahu nggak arti turnover pegawai? Ada yang tahu nggak? Jadi turnover pegawai itu tingkat keluar masuk karyawannya itu tinggi ya, berarti ada masalah tuh di hotel tersebut. Misalnya karyawannya banyak keluar masuk ya, jadi keluar masuk baru kerja sebulan udah resign, rekrut lagi. Nah itu berarti ada masalah. Nah masalahnya kita harus pelajari mapping. Bisa jadi karena situasi perusahaannya, hotelnya, atau hotel yang nggak ramai dan sebagainya, itu benar-benar kita harus pelajari, karena itu sebagai fungsi HRD kita harus memaintain. Jangan sampai tingkat karyawan, keluar masuk karyawannya tinggi, berarti ada something wrong, ada masalah di situ ya. Itu yang harus kamu pastikan gitu ya. Oke.
Saya minta yang belum saya kenal, Imelda, ada Imelda. Baca ada Imelda. Iya, Pak. Yuk. The deployment of an integrated education and training system in relation of the effort to deployment human research in the general and manpower development. In particular, in the necessity and the need that increasingly fed today. Oke, jadi pengembangan itu diperlukan ya. Pengembangan bisa dengan training, ada pendidikan. Nah, jadi kalau hotel yang bagus itu jumlah jam trainingnya itu makin banyak gitu ya. Biasanya kita satu karyawan itu minimal 6 jam dalam 1 bulan gitu kan. Nanti semua departemen itu harus melaporkan jam trainingnya, ngajarin trainingnya berapa lama tuh untuk staffnya gitu ya. Training ini bisa dilakukan secara formal dan tidak formal ya. Misalnya kitchen sambil masak, si chefnya ngajarin ini cara motong gitu. Itu bisa didokumentasikan sebagai materi training ya. Jadi tidak melulu harus di kelas gitu ya. Training itu bisa di lapangan. Anak front office, gimana cara billing, gimana cara handling reservation. Nah itu walaupun di tempat kerja, maksudnya bukan di ruang kelas, bisa kamu dokumentasikan itu menjadi training hours ya. Itu untuk menambah jam trainingnya kamu, nambah jam trainingnya departemen kita. Misalnya kamu di front office kan dikasih target sama GM sama HRD 1 bulan itu masing-masing karyawannya harus 6 jam gitu ya. Karyawan kamu ada 10 berarti harus 60 jam tuh totalnya gitu. Nah, untuk memperbesar itu ya itu caranya ya. Ada yang mau nanya nggak sampai di sini sebelum saya lanjut untuk HR? Kalau nggak ada, saya lanjut. Tita, bisa baca Tita? Baik, sir. The objective of a plan orientation program are 1. Reducing employee anxiety levels. 2. Encourage a positive attitude towards the organization. 3. Answer questions that were not handled at the time of recruitment. 4. Reinforce and set realistic job expectation. Oke ya. Jadi setiap karyawan masuk itu harus dikasih orientasi dulu programnya. Kamu walaupun udah sekolah dari sekolah hotel, masuk ke hotel tertentu, budaya kerjanya beda, SOP-nya beda gitu. Misalnya kamu diterima di Windem, 3 hari pertama atau seminggu pertama kamu akan diorientasi dulu di HRD, nggak langsung dikasih ke departemen front office. Akan di grooming dulu, akan di training dulu, mulai dari grooming, terus mungkin mengenal hotel, lokasi hotel di mana kantinnya, dari mana masuk kerja, di mana loker. Nah, itu harus benar-benar di training karena jangan sampai dia salah. Nggak sebagai karyawan ditanya tamu nanti di mana ini nggak tahu gitu. Nah, itu part of dari induction. Jadi di induction itu biasanya kalau di global brand dia kasih tahu dulu misalnya brandnya Windem itu apa sih gitu. Misalnya dari Amerika, di Indonesia ada di mana kantornya, siapa saja apa namanya bos-bosnya atau level direksinya dan sebagainya ya. Jadi kegunaan dari orientasi itu supaya si karyawan itu well known gitu ya. Jadi waktu masuk ke dunia kerja, ke tempat ke kitchen atau langsung ke front office tahu posisinya, ngambil seragam di mana dan sebagainya ya. Yang mau nanya sampai sini? Kalau nggak ada, saya minta siapa baca lagi nih. Satria, ada Satria? Satria Anggara sama Boy itu Satria satu orang atau beda ya? Satria ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Satria sama Boy itu beda ya? Boy Satria. Beda, Pak. Oh, beda, kirain sama. Oke, silakan baca. The main targets of the 1. Make new employees feel welcome and comfortable. 2.
promoting positive perception of the organization. 3. Communicate basic organizational procedures to new employees. 4. Forms the basis for ongoing training. Ya. Ya, jadi dipastikan jadi kalau karyawan masuk itu kan HRD akan menyambutnya dan akan diperkenalkan ke seluruh tim dengan harapan karyawan itu merasa nyaman, tidak ada perasaan takut, malu dan sebagainya. Karena kalau di Marriott itu kita sebut put people first ya. Jadi kita selalu mendorong kemajuan dari staf kita. Jadi untuk promosi apapun datangnya dari karyawan kita. Karena aset terbesar adalah dari karyawan kita. Jadi kalau karyawannya happy, nanti tamunya happy. Tapi kalau karyawan yang nggak happy, pasti melayani tamunya juga kan salah-salah nih. Karena kamu ngadepin nggak di hotel yang karyawannya boro-boro senyum gitu. Melayaninya seenaknya. Pernah ngalamin di hotel di Palembang ada nggak gitu? Ada nggak? Ada nggak? Halo? 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 Tahu nggak? Masa nggak ada yang itu bagus semua emang di sana? Ada lah pasti Pak. Ya mungkin adalah satu dua ya nanti. Jadi intinya, jadi kita tuh harus membuat suatu karyawan itu nyaman. Keduanya, karyawan itu dia akan melakukan ke totalitas gitu ya, servisnya itu benar-benar itu. Jadi kamu bisa, kita itu kadang sebagai GM ya, kita kalau nanti ada kamu jadi GM someday gitu ya, terus ada tamu melakukan apresiasi karena housekeepingnya sangat sangat rapi, iniin kamarnya, pasti dia nanti ngasih komen gitu kan, atau front office-nya juga sangat ramah dan nyaman. Nah itu poin-poin dari kenyamanan bekerja itu akan terrefleksi ke karyawannya gitu. Nah kita kalau di beberapa hotel itu ada namanya nanti guest comment ya. Jadi guest comment itu akan dilihat departemen mana yang paling bagus memberikan kontribusi service gitu ya. Jadi diharapkan hotelnya akan menjadi lebih solid ya, servisnya terutama ya. Dan training itu harus berkelanjutan, nggak bisa ini doang, sekali doang. Selanjutnya, siapa nih namanya? Indah Maulidia ada? Indah. Ada Indah? Ini ada Indah Tasya, Indah Maulidia ya. Indah mana aja bebas lah. Indah Tasya boleh? Baca Indah. Training is a process of helping worker in the gain effective fitness in the current of future jobs through development habit of proper tongue action, skills, knowledge, and attitude. Oke, thank you. Jadi ya training itu akan membantu ya dari ke karyawan. Jadi kalau karyawan yang lupa, jadi diingetin lagi dengan training. Terus misalnya servisnya nilainya 7, di training lagi supaya jadi 8 dan 9 ya. Supaya makin baik gitu. Nah itu training itu harus selalu dijalankan. Dan sebagai HR manager, training manager, dan departemen head harus melihat nih kira-kira anak buah kita mana yang kadang-kadang kita orang udah kerja 2 tahun, 3 tahun udah mulai nggak nyaman ya. Mungkin karena jenuh dan sebagainya. HRD biasanya meminta untuk kalau mau jenuh kan libur dulu, ngambil cuti dan sebagainya. Atau dikasih training lagi supaya semangat, diberikan motivasi lagi supaya semangat dan sebagainya. Nah kita harus ngejagain yang namanya attitude ya, motivasi. Ini hal yang susah di dalam hotel itu. Apalagi kalau hotel itu rame ya. Hotel rame, hotel nggak rame juga problemnya sama. Jadi kalau hotel rame, karyawan capek gitu ya. Tapi biasanya kan dengan karyawan capek kan kompensasinya service charge makin besar ya. Harusnya encourage ya, tapi nggak semua orang juga mau dikasih rame gitu kan. Tapi dikasih sepi juga akan jatuh juga motivasinya. Memang manusia itu nggak ada ininya ya, nggak ada
banyak maunya lah gitu. Jadi kita kadang-kadang itulah kegunaannya HR untuk memaintain karena kita semua sifatnya beda-beda ya, staff dan sebagainya. Career management, saya minta siapa yang baca nih, biar sekalian tahu semuanya. Puji, bisa baca Puji? Career management. Iya, Pak. Dibaca career management. Dibaca, Ji. Sebentar, Pak. Career management, an opportunity by the need to develop employees' potential according to their track record. Ya, jadi kita diharapkan kita punya karir path ya di dalam hotel itu. Kamu atau saya mulai dari level terbawah sampai pada posisi puncak jadi general manager gitu. Jadi karir management itu kamu beruntung masuk ke industri hospitality di hotel gitu ya. Kesempatan untuk berkarir itu sangat cepat kalau di hotel asal kamu punya kemauan tinggi. Nah, kesempatan insya Allah akan datang. Tapi kamu harus memperbaiki atau meningkatkan keterampilan kamu ya, supaya bisa bersaing nantinya dengan alumni-alumni lainnya, kampus lainnya gitu. Karena persaingannya sudah semakin tajam ya. Saat ini kita sudah banyak orang-orang di luar dari Indonesia pun yang apply ke hotel-hotel ya. Misalnya saya buka lowongan itu banyak juga orang Filipina, orang India yang melamar. Dan mereka juga angkanya ya nggak beda-beda jauh lah gitu. Nah itu adalah tantangan tuh bagi kamu. Mereka dari sisi Inggrisnya jauh lebih baik gitu ya. Nah kadang-kadang kalau bahasa Inggris lebih baik, belum tentu dia juga lebih pintar, tapi karena ngomongnya bagus, jago, jadi ketutupan tuh. Nah kamu juga jangan mau kalah gitu sama mereka. Kamu harus banyak belajar lagi, terutama bahasanya ya, Inggrisnya harus diperbaiki lagi ya. Ada yang mau nanya nggak di sini? Ada yang mau nanya? Enggak? Saya, Pak. Yuk. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya Mega Sylvia, izin untuk bertanya. Seperti yang kita tahu sekarang bahwa masa pandemi COVID ya, Pak, dan banyak perhotelan itu sedang down. Yuk. Nah, bagaimana seorang manajemen itu, tepatnya di bagian HR, agar tidak mengurangi karyawannya, agar perusahaannya tetap optimal pada saat bekerja tanpa mengurangi karyawan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau kita hotelnya chain besar sih kita rada mending ya. Maksudnya gini, misalnya salah satu grup besar, misal kita ceritanya misalnya Windem gitu ya. Misalnya Windem itu banyak di Indonesia, ada 100 Windem misal. Gitu. Pas di Palembang kondisi lagi pandemi parah banget gitu ya. Kalau kita dari global brand biasanya kita bisa transfer tuh ke luar negeri pun bisa gitu loh. Itu untuk membantu misalnya kayak kemarin Bali ya. Kita tuh di Bali kondisinya banyak hotelnya tutup supaya karyawannya tidak dikurangin atau tidak diberhentikan, kita transfer ke tempat lain. Kebetulan ada hotel yang mau buka di kota lain itu. Kita tawarkan dari dalam dulu, internal dulu. Yang anak-anak dari Bali mau nggak pindah nih di Jakarta buka misalnya hotel A, di Jogja hotel B gitu. Itu salah satu cara ya. Tapi kalau kita bicara tentang hotel independen, ya hotelnya sendiri gitu ya, misalnya hotelnya nggak punya cabang di yang lain. Nah kan memang pengurangan pegawai adalah suatu kebijakan terakhir ya. Tapi suka atau tidak suka kita tidak bisa memungkiri gitu. Kalau kondisi lagi nggak ada revenue, ya nggak mungkin mau bayar gajinya pakai apa gitu ya. Nah biasanya diambil titik tengah. Sebelum nyampe ke pengurangan pegawai, biasa diambil di tengah yaitu dengan sistem unpaid leave ya. Misalnya unpaid leave itu dikasih libur tapi nggak digaji gitu ya. Atau dirotasi kerjanya setengah-setengah gitu. Jadi kamu misalnya masuk seminggu, terus besok gantian boy seminggu, minggunya lagi mega seminggu. Ya konsekuensinya emang gajinya jadi cuma seminggu gitu ya. Nah tapi itu dalam kondisi pandemik yang memang udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Tapi sekarang sih alhamdulillah bisnis sudah mulai naik.
Mudah-mudahan, nah ini memang pelajaran buat semuanya, HRD terutama gitu. Jadi kalau bisa merekrut karyawan juga jangan kebanyakan gitu ya. Jadi kasusnya seperti ini, giliran masa pandemi harus mengurangi gitu. Tapi kalau kita bisa memanage karyawannya gitu, mungkin karyawan kontraknya nggak dipenuhin dulu, sisanya kita menggunakan trainee atau daily worker gitu ya, supaya tidak karyawan kontraknya tidak di-terminate atau dikeluarkan dan sebagainya. Itu salah satu strategi ya, banyak strategi juga yang lain. Tapi yang utama biasanya gitu, kita step-stepnya seperti itu. Kita nggak langsung pecat gitu, enggak. Kita melalui negosiasi dulu, alternatif lain seperti apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Gitu. Siapa tadi yang nanya? Mega, Pak. Oke, Mega gimana? Sudah menjawab? Baik, sudah Pak. Terima kasih Pak Dino. Thank you. Yang lain ada yang Sir, mau? ini ada, Sir mau nyampain ini ada temen yang keluar tadi, minta di ACC kembali. Yeah. Oh, Boy bisa di ACC, Boy? Boynya juga keluar, Sir. Ya. Tadi ada sinyal. Ya wis, sinyalnya kali. Kemana kamu pada di rumah semua ya, bukan di kampus ya? Iya Pak, di rumah. Oke. Si Boy-nya keluar saya ini. Dia jadi host dulu. Mike co-host. Oke, ada lagi mau nanya nggak? Jadi bagi siapa aja sih, tapi kebanyakan emang female ya, karyawan wanita biasanya karir path-nya itu kalau dia udah nikah, udah punya keluarga, dia akan melipir tuh posisinya lari ke HR dengan harapan dia bisa back office ya, office hour. Nah, untuk menjadi HR manager ya kamu tadi harus kuasain itu ya. Nah, yang terutama juga kamu juga sebagai role model tuh, kamu sebagai contoh. Kalau kamu jadi HRD manager, kamu jangan melakukan kesalahan karena nanti akan di-blaming balik gitu, seolah lah ibu jadi HRD nggak boleh ngelarang telat, ibu sendiri telat, atau ibu nggak boleh ngelarang karyawan dicat warna rambutnya pirang, ibu sendiri warnanya rambutnya pirang, kayak gitu-gitu ya, contoh kecil. Jadi kadang-kadang lebih susah jadi HRD karena dia menjadi role model gitu ya, karena dia akan menjadi contoh gitu. Gimana kita mau negur orang kalau kitanya juga tidak menjadi tidak menjadi role model gitu ya. Ada lagi mau nanya nggak? Saya Pak, izin bertanya. Bagaimana rekrutmen karyawan yang baik itu menurut Pak Dino? Rekrutmen? Iya. Ya, yang pasti rekrutmen itu kan, kita kan terlepas dari kita kan dunia timur ya, pasti yang namanya KKN masih dominan ya. Tapi sekarang sudah mulai berkurang. Jadi yang namanya kita rekrutmen yang pastikan dulu kalau untuk level-level tertentu ya punya spesifikasi kompetensi ya terutama ya. Jadi misalnya meng-hire seorang chef ya harus background-nya dari chef dulu gitu. Bentar ya, ada telepon dulu. Assalamualaikum Pak Bro. Bro. Oh, Bro, gue kan minggu depan suruh presentasi di depan gubernur itu, Bro. Nah, gue disuruh bikin tentang sport tourism. Gue bikin kalender event for tourism. Nah, gue mau gandeng lo gitu, Polsekpar Palembang, jadi partnernya gitu, gimana? Bubble. Gubernur. Siapa? Gubernur. Gitu. Dia minta bikin. Jadi gue dari pelaku pariwisata, jadi di sini bikin asosiasi, jadi gue jadi ketuanya, gue suruh. Jadi sih ceritanya dia ada dana, alokasi dana, dia pengen naikin supaya hitungnya sebagai role model di Bubble. Salah satunya sport tourism, gue bilang gitu, kan ada sepedaan bisa itu segala macam. Langsung gue menggandeng lu aja gitu. Ya. Gitu bro. Gitu. Siap, gitu aja bro. Oh iya, nanti kan gue dari asosiasi pariwisata ini kita bekerja sama juga dengan
akademisi Pak dalam ini Poltek Par Palembang. Nanti gue sendiri gue bikin MOU juga gitu ya. Iya. Nah nanti dia diharapin dari situ dia jadi role model buat bangka yang lain, ke barat, bangka apa gitu gue nggak ngerti. Nah, gitu bos. Nah iya, lu punya roadmap-nya, gue minta juga deh buat nambahin ini. Siap. Thank you bro. Ya, thank you. Assalamualaikum. Sorry ya, saya lupa nih matiin sama Pak Jul. Tadi ada yang mau nanya apa ya? Tadi lupa. Gimana? Halo. Ini bagaimana rekrutmen karyawan yang baik itu menurut Oh Pak iya. Jul? Kadang-kadang kan kita orang timur suka apa ya namanya ego kedaerahan gitu ya. Ya itu boleh jadi karena pertimbangan mungkin di Palembang ya kalau bisa nyari warga Palembang. Tapi yang pertama kompetensi dulu gitu loh. Jangan orang Palembangnya, tapi kompetensinya. Baru ya orang lokal karena dengan harapan orang lokal kan kita nggak usah mikirin dorminya, nggak usah mikirin housingnya gitu ya. Tapi kompetensi. Nah kompetensi ini kan ada beberapa yang sekarang udah ada di BNSP ya. Saya saranin kamu juga keluar dari Poltek Par Palembang, kamu ada sertifikasi lain gitu. Misalnya kamu ikutan tentang apa ya, revenue management deh gitu. Ada workshop. Nanti saya share ya ada beberapa workshop. Kamu ikutan aja dan dapat sertifikat dengan harapan kamu kan at least ada pengetahuan tentang revenue management gitu ya. Walaupun hanya sebatas tidak dalam, tapi at least kamu udah tahu nggak dari nol banget gitu. Nah, itu kita harus benar-benar dari kompetensinya. Nah, banyak juga yang melakukan yaitu tidak dari kompetensi tapi karena kedekatan. Gitu. Akhirnya yang problemnya tidak proper orangnya, bukan orang yang tepat di posisinya. Nah, itu akan menjadi problem. Mungkin problemnya tidak saat ini tapi di kemudian hari. Banyak contoh lah terjadi lah di negara ini kalau tidak dikuasai atau ini oleh ahlinya ya akan problem ke depan. Nah, tapi kalau untuk level-level rank and file, ya, misalnya level rank and file tuh yang staff-staff gitu ya, sepanjang background pendidikannya oke, trainingnya pernah, zero experience nggak apa-apa. So kamu akan training kan, nanti akan di training sistemnya, akan di training apa namanya tuh, segala hal ya, maksudnya mulai dari sistemnya, dari environment-nya, dari manajemennya, tentang front office, misalnya tentang housekeeping gitu. Itu akan dapat di dalam hotelnya gitu. Tapi at least kamu basicnya udah ada gitu, nggak blank gitu ya. Karena industri hotel sih semua orang bisa seharusnya gitu kan. Itu seperti rumah aja tapi dalam bentuk besar. Cuman lebih baik lagi memang ada background karena istilah-istilahnya, terus apa ya namanya, industrinya mengharuskan seseorang yang punya spesifikasi tertentu gitu. Nah, itu yang udah dimiliki oleh kamu yang dari kampus kuliahan dari perhotelan gitu ya. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Karena ini cuma HRD karena nggak terlalu luas materinya juga cepat ya, beda dengan yang departemen lain yang rada ini. Tapi sebenarnya di HR itu juga sangat krusial ya. Keberhasilan hotel juga dari rekrutmennya. Kalau rekrutmennya bagus gitu ya, bagus dalam artian orangnya proper ya. Dulu saya ada punya teman, dia seorang GM, dia itu paling senang merekrut orang yang sudah jadi gitu loh. Jadi dia punya semua kepala departemennya itu udah pengalaman semua, dia enak sebagai GM, udah tinggal lepas aja. Nah kalau saya beda, saya senang nyari yang bahan gitu. Biarin nggak apa-apa saya junior tapi saya ajarin gitu. Saya punya suatu kebanggaan kalau ya anak buah saya someday bisa jadi GM juga gitu kan. Nah itu beda-beda sih pendekatannya gitu loh. Kalau pengen aman ya itu seperti teman saya tadi, nyari aja yang udah pengalaman, FOM cari yang FOM udah pengalaman. Jadi kamu akan operasionalnya akan aman. Tapi ada juga kan problem nih yang udah kebiasaan itu biasanya mereka pada udah zona nyaman ya. Kalau udah zona nyaman mereka nggak mau kerja turun ke bawah gitu. Ya semakin kompleks ya kamu harus semakin detail cara milihnya. Bisa karena spesialitinya kamu nyari aman, udah nyari yang udah pengalaman aja. Tapi kan cost-nya mahal ya, biayanya mahal, gajinya pasti udah ada gajinya mahal gitu. Tapi kalau kamu nyari yang junior, relatif gajinya lebih
murah gitu ya dibanding yang udah senior ya. Tapi kamu lihat ini anak bisa dikembangin nih potensinya gitu loh. Kita kasih training aja nih bisa bagus nih anak gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ada lagi yang mau nanya? Apakah proses untuk menjadi GM itu sulit, Pak? Enggak juga sih. Semua orang bisa jadi GM. Teman saya, anak buah saya ya. Saya mungkin kasih success story ya. Saya punya anak buah saya, mohon maaf dia dengan segala kekurangannya dari keluarga yang tidak mampu gitu ya. Ini buat memotivasi kamu gitu. Dia berkarir dari seorang guide, kebetulan di Bandung. Jadi dari guide di stasiun kereta api. Dia ceritanya cuman kalau ada tamu yang mau jalan di Bandung, dia nganterin. Terus dilalah dia akhirnya menjadi daily worker di Sheraton Bandung. Mulai dari gardener ya, dari tukang kebun, terus naik ke public area. Tapi ini anak ternyata rajin itu mau belajar. Pendidikan cuma SMA loh, dia nggak ada background kuliah sama sekali. Terus naik jadi housekeeping, dari housekeeping dia naik ke laundry naik ke front office, sampai pada posisi asmen, asisten manajer ya di Sheraton itu di Bandung. Karena kebaikan dia kali ya mungkin ya. Tiba-tiba ada seorang anak dari Jepang nih training masuk ke Sheraton Bandung gitu ya. Terus karena dia yang baik, nggak ada pamrih, nggak ada apa, satu saat si anak yang dari Jepang ini tuh sakit dan kita nggak tahu anak itu anaknya siapa gitu ya. Tapi si Asep, namanya Pak Asep, jadi saya sebut namanya si Pak Asep ini dengan taking care, dia suka ngasih makan ke anaknya training itu yang orang Jepang itu, kasih makan, kadang-kadang diajak main ke rumahnya, ke istrinya, ini ada anak training dari Jepang, terus diajar bahasa Jepang sama anak itu. Dilalah pas dia sakit itu tiba-tiba ada datang dari kedutaan besar Jepang dari Jakarta ke Bandung nyari Pak Asep namanya di Sheraton. Pas dia nggak masuk, dikasih tahu rumahnya. Nah, kebetulan rumahnya emang agak ke pelosok gitu di dalam gitu rumahnya di Bandung. Nah, Pak Asep ini kaget, ada orang atase dari dubes Jepang dikawal dari kepolisian, dipikirin Pak Asep salah apa gitu. Ternyata anak yang dibantu itu adalah anak, mohon maaf ya, jadi salah satu menteri di Jepang. Dan anak ini benar-benar tidak menyebutkan bahwa dia keluarga dari pejabat gitu, karena dia pengen belajar itu di Indonesia. Dan alhamdulillah si Pak Asep itu saking terima kasihnya si dubesnya itu, dubesnya mewakili Pak Menterinya di Jepang ini, si Asep dan keluarganya ini dikirim ke Jepang gitu untuk berlibur dan dikasih uang gitu. Nah itu kita lihat tuh dia contoh dari nol dan sekarang dia sudah menjadi presiden director. Bisa kamu bayangin kan dari level 0 sampai ke presiden director, berarti kamu semua bisa harusnya. Apalagi kamu udah kuliah, udah punya basic ya, nggak nol-nol banget. Karir path di hotel itu semua bisa menjadi GM. Nggak ada barrier-nya, nggak ada apa sih, nggak ada. Kalau kita akabri kan berurutan nih dari kopral naik sersan naik kolonel segala macam sampai jenderal. Tapi kalau di sini semua orang bisa jadi GM itu, asal kamu bisa mau belajar. Ya tapi beda ya kalau GM di brand besar kayak di Accor, di Marriott memang kualifikasinya berat ya. Tapi itu kalau kamu belajar dari hotel dulu, mungkin hotel yang kecil, jadi GM di hotel kecil, kamu belajar lagi, kamu bisa pindah ke hotel brand besar. Di brand besar biasanya kita di training dan dikasih target itu yang berat. Kita banyak tekanan, tapi tekanan itu membuat kita harus bisa menjadi sukses gitu. Jadi pesan saya di sini, siapapun bisa menjadi GM. Jadi kamu harus punya keyakinan, tapi harus kamu punya kemampuan dan kemauan gitu untuk bisa menjadi apa yang kamu cita-citakan itu. Jadi kembali nggak ada barrier untuk jadi apapun di industri hotel, kembalinya ke kamu. Kamunya harus bisa atau enggak gitu lah. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Kan banyak hotel di luar negeri itu, Pak, merekrut orang-orang Indonesia, Pak. Ya. Tapi kalau di hotel Indonesia itu jarang mereka merekrut orang-orang dari luar negara kita. Itu apa, Pak, ya faktor yang mempengaruhinya?
Ya, Terima faktornya kasih, Pak. di Indonesia faktornya masih banyak yang nganggur. Kalau di luar negeri nggak ada pegawainya, kayak di Jepang susah nyari orang posisi housekeeping gitu ya. Kamu lihat di Singapura, kalau kita ke Singapura ya rumbonya tuh, mohon maaf, nenek-nenek, kakek-kakek gitu di engineering tuh ya. Karena yang muda-mudanya nggak mau kerjaan gitu kali ya. Nah, makanya banyak orang Indonesia. Nah, itu kan beda dari strata kemampuan negaranya ya. Tapi keunggulan orang Indonesia itu adalah hospitality-nya udah bagus nih gitu ya. Jadi biasanya kalau dari luar, terutama kapal, terus luar negeri gitu, atau prefer orang Indonesia ya. Terutama biasanya yang pasti spa tuh. Kalau spa tuh kalau Bali udah jaminan mutu tuh di dunia. Pokoknya spa identik dengan dari Bali gitu ya. Atau housekeeping banyak orang-orang Indonesia. Nah, kompetitornya Indonesia biasanya Pakistan, negara dunia ketiga juga sih, India, Filipina. Seperti saya sampaikan, dalam kamu nanti kerja dengan multinasional ini, kamu juga harus ya itu bisa bahasa Inggrisnya kudu benar, kamu bisa marah bahasa Inggris, kalau enggak kamu dijolimin tuh. Karena orang-orang sana memanfaatkan kebaikan orang kita juga gitu. Orang kita kan nerima ya, diapain nerima gitu. Apalagi kita nggak bisa ngomong bahasa Inggrisnya gitu. Mungkin saya pernah cerita, saya lupa di kelas ini atau enggak. Jadi dulu ada teman saya juga sama kasusnya, dia kerja housekeeping di Alberts, tahu Alberts di Maldives. Di Middle East. Alberts, tahu ya Alberts ya, hotel bintang 7 yang tertinggi di Middle East ya. Itu orang Indonesia di housekeeping banyak, kompetitornya adalah ya tadi ya Pakistan, Bangladesh, Filipina gitu. Mereka sering berkelompok gitu. Mereka karena mungkin juga kita nggak tahu ya dari segi keamanan, tapi mereka berkelompok, akhirnya kadang-kadang orang kita suka diandelin gitu, ya udahlah kerjain sama orang Indonesia aja, orang Indonesia mah kerjanya rapi, udah gitu nggak komplain dan bagus. Di satu sisi itu kelebihan kita, tapi kadang-kadang itu jadi kelemahan kita. Kita menjadi bangsa yang dijajah akhirnya gitu. Nah, kita jangan mau gitu. Makanya untuk bersaing itu kita harus bisa ngomong, kita harus bisa fight. Fight-nya dengan apa ya? Bahasa asing, bahasa internasional itu bahasa Inggris. Jadi pesan saya sekarang, bahasa Inggrisnya benerin, bagusin. Kamu mendingan kerja di brand-brand besar dulu di luar negeri gitu lah. Jadi kalau nanti berkarir jadi GM-nya baru di Indonesia gitu. Tapi jam terbang kamu sudah worldwide gitu ya, sudah multinasional gitu ya. Gitu. Ada lagi? Saya Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, saya izin bertanya. Gini Pak, kan banyak di luar sana Pak ya yang brand-brand besar kayak Accor itu kan terterakan untuk bekerja di syarat untuk bekerja di hotel mereka itu minimal ada apa tuh pengalaman 1 tahun. Nah, gimana cara HR membandingkan jika mana ada seorang fresh graduate yang mengandalkan ijazah kuliahnya sama yang berpengalaman gitu. Terima kasih. Tapi kan kamunya udah training juga kan di hotel juga kan, di hotel besar. Iya Pak, udah. Jadi intinya kan seorang HR akan melihat juga sih gitu ya, melihat. Makanya saya saranin juga kamu trainingnya dulu di hotel yang besar gitu, buat brand besar itu, dengan harapan ilmunya lebih kompleks ya. Terus sertifikatnya pasti jauh lebih bernilai, karena jujur kalau saya jadi ini, saya akan nyari yang udah pernah training di brand saya gitu. Karena apa? Karena dia udah tahu secara kulturnya gitu ya. Tapi sebenarnya enggak juga sih, orang bisa dicoba dari nol pun bisa. Cuma kan ini ibaratnya gini nih, kesempatannya ada 2, yang melamarnya 10. Nah, saya kan harus milih dari 10 ini yang paling baik, yang mendekati ke syaratnya saya gitu. Nah, makanya untuk bisa kamu mendekati ke syaratnya itu, ya kamu harus lengkapin dengan kemampuan kamu. Yang pertama ya, kalau kita fresh graduate kan ngandelinnya dari training ya. Trainingnya mungkin udah di hotel A, hotel B, hotel C gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan, namanya rezeki udah ada jalannya dari yang di atas ya. Kamu tetap fight itu. Kamu jangan. Tapi yang mau sih namanya kalau di hotel kan kita tuh problemnya, kita tidak akan mungkin mencari hotel hanya di kota kita doang, itu jadi problem. Kamu siap nggak untuk keluar dari
zona nyaman, dari dekat dengan keluarga, dekat dengan teman-teman. Kayak kan kamu harus ke Maldives, harus ke luar negeri gitu. Nah itu kan kalahnya orang kita itu mentalnya gitu. Mentalnya senang di kampung sendiri gitu loh. Susah apa kalau bahasa Jawa itu apa? Mangan orang mangan sing penting ngumpul gitu. Nah kayak gitu-gitu budaya-budaya gitulah yang. Nah kita harus jadi fighter gitu. Kita harus ngalamin dulu perih dulu gitu loh. Kita nggak mungkin sukses itu dengan senang dulu baru sedih, sedih dulu baru senang gitu loh. Kita harus berjuang dulu gitu. Semua melalui fase-fase perjuangan dulu gitu. Kalau kamu ngarepin hanya di kota kamu doang di Palembang, sekarang kan brand yang besar katakanlah udah ada karyawannya gitu. Untuk karyawan itu keluar kalau hotelnya udah nyaman kan kecil ya, turnovernya kecil gitu. Possibility untuk kamu diterima di karyawan di hotel itu kan kecil. Mau nggak mau kamu harus nyari alternatif lain, mungkin di kota lain, di negara lain yang bisa menjadi suatu kesempatan bagi kamu gitu ya. Kamu harus bisa, ya harus berani ya. Pertama harus berani untuk keluar dari zona nyaman dekat dengan keluarga ya terutama. Gitu. Jadi tidak melulu harus ada pengalaman. Ya untuk posisi tertentu memang dibutuhkan pengalaman ya. Tapi mungkin kayak posisi rank file, kayak housekeeping, front office staff itu kan, toh kamu sudah belajar di dunianya gitu loh. Tinggal dikasih kesempatan bisa harusnya gitu. Cuman emang beberapa ini nggak mau beresiko karena gue ngapain ngambil yang masih mentah, gue ngambil aja udah jadi pun banyak yang mau. Nah itu memang karena resources kita banyak gitu loh. Jadi pilihan saya mau ngerekrut karyawan pilihannya banyak, tapi kalau kayak negara Maldives nggak punya banyak pilihan, ya dia harus rekrut dari luar gitu loh, kayak gitu ya. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri. Saya mau meeting, bentar lagi morning briefing. Terima kasih, jangan lupa kuisnya. Ini soalnya udah kita bahas tadi, fungsinya HR dan training manager di email 1 minggu ke depan. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih. Kita ketemu minggu depan ya. Have a nice weekend, and see you next week. Terima kasih. Everybody. Good morning.